Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi di alam dan dapat membahayakan manusia, hewan, serta lingkungan. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di daerah pegunungan atau perbukitan adalah tanah longsor. Tanah longsor terjadi ketika tanah di lereng bukit atau gunung tiba-tiba jatuh dan bergerak ke bawah, membawa serta batu, lumpur, dan pohon. Ada beberapa penyebab tanah longsor. Salah satunya adalah hujan deras yang membuat tanah menjadi lembek dan tidak bisa lagi menahan bebannya. Selain itu, tanah longsor juga bisa terjadi karena penebangan pohon yang berlebihan. Jika terlalu banyak pohon ditebang, tidak ada akar yang menahan tanah agar tetap kuat. Akibatnya, tanah menjadi mudah bergerak dan longsor. Gempa bumi juga bisa menyebabkan tanah longsor karena getarannya membuat tanah menjadi tidak stabil. Dampak tanah longsor bisa sangat berbahaya. Rumah-rumah bisa tertimbun tanah, jalanan bisa tertutup, dan orang-orang bisa kehilangan tempat tinggal mereka. Bahkan, tanah longsor bisa menyebabkan korban jiwa jika terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada, terutama jika tinggal di daerah yang rawan longsor. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor. Salah satunya adalah menanam lebih banyak pohon di daerah perbukitan, agar akarnya bisa menahan tanah. Selain itu, jika hujan turun terus-menerus dan muncul retakan di tanah, sebaiknya segera melapor kepada pihak yang berwenang agar langkah pencegahan bisa dilakukan. Kita juga harus selalu mengikuti aturan tentang tempat yang aman untuk membangun rumah, agar terhindar dari bahaya longsor. Dengan memahami penyebab dan cara mencegah tanah longsor, kita bisa lebih siap dan menjaga lingkungan agar tetap aman. Tanah longsor memang bencana alam yang berbahaya, tetapi dengan tindakan yang tepat, kita bisa mengurangi risikonya dan melindungi diri serta orang-orang di sekitar kita. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana bisa disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi dan banjir, oleh manusia, seperti kebakaran, atau karena faktor lainnya. Bencana bisa menyebabkan kerusakan dan membuat orang kehilangan tempat tinggal, bahkan bisa membahayakan nyawa. Menurut para ahli, bencana adalah kejadian yang menyebabkan kerugian besar bagi manusia dan lingkungan. Contohnya, menurut Sutopo Purwonugroho, seorang ahli kebencanaan, bencana terjadi ketika suatu bahaya seperti banjir atau gempa bertemu dengan kondisi masyarakat yang tidak siap menghadapinya. Jadi, secara sederhana, bencana adalah kejadian yang bisa merusak dan membahayakan manusia serta lingkungan, sehingga kita perlu siap dan tahu cara menghadapinya. Bencana adalah kejadian yang bisa merusak dan membahayakan manusia serta lingkungan. Bencana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang terjadi karena alam. Contohnya, gempa bumi, yaitu getaran atau goncangan di tanah yang bisa meruntuhkan bangunan. Banjir, yaitu air yang meluap dan menutupi jalan serta rumah. Gunung meletus, yaitu gunung mengeluarkan lava, abu, dan batu panas. Tanah longsor, yaitu tanah di bukit atau gunung jatuh dan menimpa rumah atau jalan. Bencana non-alam adalah bencana yang terjadi bukan karena alam, tetapi karena kejadian lain, seperti kesalahan manusia atau wabah penyakit. Contohnya penyakit menular seperti COVID-19 yang menyebar ke banyak orang. Kecelakaan besar, misalnya kecelakaan pesawat atau kebakaran besar. Gagal teknologi, seperti kebocoran gas beracun dari pabrik. Bencana sosial adalah bencana yang terjadi karena masalah di antara manusia, seperti perkelahian atau perang. Contohnya, kerusuhan, yaitu perkelahian besar yang merusak tempat umum. Perang, yaitu pertempuran antara dua kelompok atau negara. Terorisme, yaitu tindakan kekerasan yang membahayakan banyak orang. Dengan memahami jenis-jenis bencana, kita bisa lebih siap menghadapi dan mencegahnya. Kita juga harus selalu menjaga lingkungan dan hidup rukun agar terhindar dari bencana. Tanah longsor adalah peristiwa ketika tanah di bukit atau gunung tiba-tiba jatuh dan bergerak ke bawah. Tanah longsor bisa membawa lumpur, batu, dan pohon, sehingga dapat menutupi jalan, rumah, atau sawah. Tanah longsor biasanya terjadi karena hujan deras yang membuat tanah menjadi lembek dan tidak kuat menahan beban. Selain itu, tanah longsor juga bisa terjadi karena banyak pohon yang ditebang, sehingga tidak ada akar yang menahan tanah.
Tanah longsor bisa sangat berbahaya karena dapat merusak rumah dan mengancam nyawa manusia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati jika tinggal di daerah perbukitan dan menjaga lingkungan agar tetap aman, misalnya dengan menanam pohon lebih banyak. Tanah longsor bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya, saat hujan turun terus-menerus, air meresap ke dalam tanah dan membuatnya menjadi lembek. Jika tanah sudah terlalu basah, maka tanah akan kehilangan kekuatannya, dan akhirnya longsor. Pohon memiliki akar yang kuat untuk menahan tanah, agar tidak mudah bergerak. Jika terlalu banyak pohon ditebang, tanah menjadi lebih mudah longsor, karena tidak ada akar yang menahannya. Guncangan dari gempa bumi bisa membuat tanah yang sudah lemah menjadi longsor, terutama di daerah yang berbukit atau bergunung. Tanah yang berada di lereng curam lebih mudah longsor dibandingkan tanah yang datar. Semakin curam lerengnya, semakin besar kemungkinan terjadinya longsor. Jika banyak rumah atau bangunan dibangun di daerah perbukitan tanpa memperhatikan keamanan tanah, maka tanah bisa menjadi tidak stabil dan mudah longsor. Tanah longsor bisa menyebabkan banyak kerugian seperti merusak rumah dan bangunan, menutup jalan dan membuat akses transportasi terhambat, menimbun sawah dan kebun sehingga petani kehilangan mata pencaharian, membahayakan nyawa manusia dan hewan. Agar tanah longsor tidak terjadi, kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Akar pohon dapat menahan tanah agar tidak mudah longsor. Jika perlu menebang pohon, harus ada pohon baru yang ditanam kembali. Terracering adalah cara membuat tanah berundak-undak, seperti tangga, agar air hujan tidak langsung mengikis tanah. Sebelum membangun rumah, harus dipastikan bahwa tanahnya kuat dan aman. Saluran air yang baik dapat membantu mengalirkan air hujan dengan lancar, sehingga tanah tidak menjadi terlalu basah. Tanah longsor adalah bencana yang berbahaya, karena bisa merusak lingkungan dan membahayakan manusia. Penyebab utama tanah longsor adalah hujan deras, penebangan pohon, gempa bumi, dan pembangunan yang tidak teratur. Namun, kita bisa mencegah tanah longsor dengan menanam pohon, membuat terracering, dan membangun saluran air yang baik. Dengan menjaga lingkungan, kita bisa mengurangi risiko tanah longsor dan hidup dengan lebih aman. Sebelum bencana terjadi, kita harus melakukan persiapan agar tetap aman dan tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita harus tahu jenis-jenis bencana yang bisa terjadi, seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor. Bertanya kepada guru, orang tua, atau membaca buku tentang cara menghadapi bencana. Jika tinggal di daerah yang sering banjir, pastikan rumah memiliki saluran air yang baik. Jika tinggal di daerah pegunungan, perhatikan apakah ada retakan di tanah yang bisa menjadi tanda tanah longsor. Jika tinggal di dekat laut, pahami tanda-tanda tsunami, seperti air laut yang tiba-tiba surut. Tas darurat berisi barang-barang penting yang dibutuhkan saat bencana, seperti air minum dan makanan ringan, senter dan baterai cadangan, obat-obatan dan P3K, baju ganti dan selimut, peluit untuk meminta bantuan, dokumen penting seperti KTP atau kartu keluarga dalam plastik agar tidak basah. Di sekolah atau di rumah, kita bisa melakukan latihan evakuasi agar tahu jalan keluar yang aman saat bencana terjadi. Latihan ini membantu kita agar tidak panik dan bisa bergerak dengan cepat saat keadaan darurat. Tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Menanam pohon agar tanah tetap kuat dan tidak mudah longsor. Tidak merusak hutan karena hutan berfungsi melindungi tanah dari erosi. Persiapan sebelum bencana sangat penting agar kita tetap aman dan tidak panik. Dengan belajar tentang bencana, memeriksa lingkungan, menyiapkan tas darurat, dan mengikuti latihan evakuasi, kita bisa lebih siap menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Tetap waspada dan selalu jaga keselamatan. Ketika bencana terjadi, kita harus tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan agar tetap selamat. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan saat terjadi bencana. Jangan berteriak atau berlari tanpa arah karena bisa membahayakan diri sendiri. Tarik napas dalam-dalam, dan ingat apa yang sudah dipelajari sebelumnya tentang menghadapi bencana. Jika terjadi gempa bumi, segera berlindung di bawah meja atau di dekat benda yang kuat. Jika berada di luar, jauhkan diri dari gedung dan tiang listrik. Jika terjadi banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan jangan berjalan di air yang mengalir deras. Jika terjadi tanah longsor, segera lari menjauhi arah tanah yang bergerak. Jika terjadi kebakaran,
merunduk dan tutup hidung dengan kain basah agar tidak menghirup asap. Jika ada petugas yang mengarahkan untuk pergi ke tempat yang lebih aman, segera ikuti arahannya. Jangan mendorong atau berdesakan saat keluar dari gedung atau ruangan. Gunakan masker atau kain untuk menutup hidung agar tidak menghirup debu atau asap. Gunakan senter jika lampu padam agar bisa melihat jalan keluar dengan jelas. Jika ada teman atau keluarga yang kesulitan, bantu mereka untuk keluar dengan aman. Jangan tinggalkan orang tua, anak kecil, atau orang yang sedang sakit sendirian. Jika sudah sampai di tempat aman, hubungi keluarga atau petugas penyelamat, seperti polisi 110, pemadam kebakaran 113, tim SAR BPBD 115. Saat bencana terjadi, kita harus tetap tenang, melindungi diri dan mengikuti jalur evakuasi agar selamat. Jangan lupa untuk membantu orang lain dan mencari bantuan jika diperlukan. Dengan melakukan hal-hal ini, kita bisa lebih aman dan terhindar dari bahaya. Tetap waspada dan jaga keselamatan. Setelah bencana terjadi, kita harus tetap waspada dan melakukan beberapa hal agar tetap selamat dan membantu orang lain. Berikut adalah tindakan yang bisa dilakukan setelah bencana. Periksa apakah ada luka di tubuh kita atau keluarga. Jika ada yang terluka, segera cari pertolongan. Jangan kembali ke tempat yang masih berbahaya seperti rumah yang roboh atau daerah banjir. Walaupun situasi sulit, tetaplah tenang dan jangan menangis atau berteriak. Jika terpisah dari keluarga, cari tempat berkumpul yang sudah ditentukan sebelumnya. Jangan masuk ke rumah atau bangunan yang rusak karena bisa roboh sewaktu-waktu. Jika terjadi banjir, jangan berjalan di air yang dalam atau berlumpur karena bisa terseret arus. Jika ada kabel listrik yang putus, jangan menyentuhnya karena bisa berbahaya. Jika butuh pertolongan, segera cari polisi, petugas penyelamat, atau orang dewasa yang bisa membantu. Jika ada telepon, hubungi nomor darurat seperti polisi 110, pemadam kebakaran 113, tim SAR 115. Jika ada teman atau tetangga yang butuh bantuan, coba bantu sebisa mungkin. Tapi tetap perhatikan keselamatan diri sendiri sebelum menolong orang lain. Dengarkan pengumuman dari radio atau petugas untuk mengetahui apakah sudah aman untuk kembali ke rumah. Jangan percaya berita yang belum pasti kebenarannya. Minum air bersih dan makan makanan sehat agar tetap kuat. Cuci tangan sebelum makan, dan jangan makan makanan yang sudah terkena kotoran atau air banjir. Setelah bencana, kita harus memastikan keselamatan diri, menghindari tempat berbahaya, mencari bantuan jika diperlukan, dan mendengarkan informasi dari petugas. Kita juga harus menjaga kesehatan agar tetap kuat dalam menghadapi situasi setelah bencana. Semoga kita semua selalu dalam keadaan aman. Hari ini kita belajar tentang bencana dan bagaimana cara menghadapinya. Bencana adalah kejadian yang bisa merusak dan membahayakan manusia serta lingkungan. Ada berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Sebelum bencana terjadi, kita harus mempersiapkan diri dengan belajar tentang bencana, menyiapkan tas darurat, dan mengikuti latihan evakuasi. Saat bencana terjadi, kita harus tetap tenang, melindungi diri, dan mengikuti jalur evakuasi agar selamat. Setelah bencana, kita harus memastikan diri dan keluarga dalam keadaan aman, menghindari tempat berbahaya, dan mencari bantuan jika diperlukan. Dengan memahami semua ini, kita bisa lebih siap dan tidak panik saat menghadapi bencana. Yang paling penting, kita harus selalu menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana. Tetap waspada, selalu siap, dan saling membantu. Ayo jaga lingkungan kita. Bumi ini adalah rumah kita, jadi kita harus menjaganya agar tetap aman dan nyaman. Yuk, lakukan hal-hal sederhana tapi bermanfaat, seperti menanam pohon agar udara bersih dan tanah tidak mudah longsor, membuang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi banjir, menghemat air dan listrik agar alam tetap terjaga, menyayangi hewan dan tumbuhan agar ekosistem tetap seimbang. Dengan menjaga lingkungan, kita bisa mencegah bencana dan membuat dunia lebih baik. Ayo, mulai dari diri sendiri. Bersama, kita bisa menjaga bumi ini untuk masa depan yang lebih indah. Ayo kita bersama-sama menjaga bumi kita. Menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan merawat alam adalah cara kita sayang pada bumi. Bumi adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga agar tetap bersih, hijau, dan sehat, supaya kita bisa hidup bahagia di sini. Satu langkah kecil kita bisa membuat perbedaan besar.
Mari mulai dengan hal-hal sederhana, seperti mematikan lampu ketika tidak digunakan dan membuang sampah pada tempatnya. Kita semua bisa jadi pahlawan untuk bumi. Ayo, kita tanam pohon, jaga kebersihan, dan lindungi alam, supaya bumi tetap hijau dan sehat. Bumi butuh kita. Ayo, jangan biarkan sampah berserakan, ayo buang sampah di tempatnya. Dengan begitu, kita membantu bumi tetap bersih dan indah. Bumi ini rumah kita yang satu-satunya. Mari kita jaga agar tetap bersih, hijau, the blaze is pretty.